Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Abdan Syadiki. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang pengantar ANOVA, salah satu bagian dari mata kuliah statistik di Universitas Lambung Mangkurat. Nah, untuk hari ini kita nanti akan mencoba sebenarnya ada 3 hal, yakni tujuan pembelajaran 1, 2, dan 3. Nanti di video lainnya nanti akan kita mencoba mencapai tujuan pembelajaran yang keempat, kelima, dan keenam. Pada pembelajaran yang pertama nanti kita akan mencoba memahami perbedaan antara uji T dan uji F atau uji ANOVA ya. Nah, kemudian nanti kita juga nanti akan mencoba untuk memahami penggunaan uji ANOVA one way dan two way. Kemudian kita akan mencoba memahami uji asumsi dasar yang biasanya digunakan pada ANOVA dan nanti juga kriteria apa aja untuk bisa menyimpulkan hasil dari uji ANOVA. Nah, baik, kita langsung saja pada pembahasan yang pertama. Tentu kita harus memahami dulu apa perbedaan dan persamaan uji T dan uji F. Uji T dan uji F itu sama-sama khususnya untuk membuktikan uh, perbandingan skor ya. Jadi comparison atau komparatif ya. Jadi perbandingan. Nah, umumnya biasanya digunakan pada eksperimental, metode eksperimental, atau kita sebut sebagai pengaruh kausalitas sebab akibat. Ya kalau teman-teman yang sudah mengambil mata kuliah metodologi ya, eksperimental artinya kita memberikan perlakuan ya, dan ada manipulasinya gitu. Dan ada kontrol dan seterusnya ya. Nah, memang pada beberapa penggunaan ya, uji F atau uji T juga digunakan juga pada deskriptif statistik ya, seperti membandingkan misalnya stres antara laki-laki dan perempuan. Nah, cuman pada jurnal-jurnal ilmiah itu lebih sering digunakan di psikologi ya, lebih sering digunakan untuk uji pada metode eksperimental. Dua-duanya sama-sama merupakan uji parametrik, artinya uji asumsi normalitas harus terpenuhi ya. Nah, namun jika nanti uji asumsi normalitasnya tidak terpenuhi, maka bisa menggunakan uji non-parametrik yang lain, yang mirip dengan uji T dan uji F. Kemudian, untuk IV-nya biasanya bersifat kategorikal, paling umum kategorikal, tapi juga beberapa ada juga yang sifatnya ordinal. Contohnya misalnya, kalau yang uji T itu kayak kelompok eksperimental dan kontrol. Kemudian ada laki-laki dan perempuan. Dan kalau misalnya pada uji F, itu biasanya eventnya itu juga kategorikal atau juga bisa ordinal. Umumnya kategorikal ya. Misalnya itu misalnya eksperimental 1, kelompok eksperimental 1, eksperimental 2, dan kontrol. Jadi ada 3 variasi ya. Nah, pada IV atau independent variable atau variabel bebas itu juga disebut sebagai faktor. Nanti di faktor ini ada variasinya. Itu yang disebut dengan level. Level dari faktor. Nah, makanya kan kalau misalnya ada status ekonomi atas, tengah, dan bawah, berarti levelnya ada 3. Kalau misalnya laki-laki dan perempuan, berarti levelnya cuma ada 2. Nah, DV-nya biasanya berbentuk interval. Perbedaannya, nah ini paling paling penting perbedaannya ya. Uji T itu biasanya digunakan pada hanya 2 kelompok saja, tidak lebih. Ya, perbandingan skor 2 kelompok saja. Tapi kalau uji F itu bisa lebih dari 2 kelompok. 2 kelompok juga bisa ya. Tapi umumnya biasanya digunakan pada penelitian yang menggunakan lebih dari 3 kelompok. Misal, jika ada seorang peneliti biasanya melakukan eksperimental ya, kemudian dia bertujuan mengetahui perbedaan antara pemberian pelatihan pengolahan emosi pada stres, yakni sebelum dan setelah dilakukan pemberian pelatihan. Nah, berarti kan cuma ada 2 kelompok nih yang dibandingkan. Ya, ada 2 skor yang dibandingkan, yakni sebelum dan setelah. Maka itu cuma karena 2 saja, maka menggunakan uji T. Namun, jika menggunakan misalnya uji F, itu kita bisa
Misalnya melakukan eksperimental, mencoba untuk melihat pemahaman siswa, itu menggunakan misalnya metode kuliah tatap muka online dan penugasan. Nah, itu kan ada tiga ya, ada tiga level faktor. Nah, ini karena ada tiga level, maka menggunakan UJF. Jadi bedanya adalah pada jumlah skor yang dibandingkan atau kelompok yang dibandingkan ya. Kalau cuma dua itu UJT, lebih dari dua UJF. Meskipun UJF juga bisa dua kelompok ya. Namun umumnya kalau dua kelompok tentu menggunakan UJT lebih bagus dibandingkan UJF. Nah, lanjut. Nah, ini mungkin gambaran sederhananya, ini saya ambil dari internet ya. Nah, kalau misalnya dua kelompok, kalau distribusinya normal ya, ini yang di bagian sini. Kalau normal dua kelompok, kalau misalnya berpasangan, maka menggunakan paired student t-test. Kalau student test maksudnya ini paired sample t-test ya. Kalau yang tidak berpasangan berarti independent sample t-test ya. Kemudian kalau misalnya tidak berdistribusi normal ya, maka ini yang menggunakan uji non parametrik. Nah, ini yang nanti kita bahas di video yang lainnya. Nah, kemudian jika lebih dari dua kelompok, tiga atau lebih ya, dua dua juga bisa, cuman sekali lagi kalau dua umumnya menggunakan uji T. Tapi kalau tiga kelompok, maka dia menggunakan ada dua pilihan lagi nih. Kalau misalnya dia normal datanya, distribusinya normal, normality testnya berhasil ya, tercapai, maka dia menggunakan dua pilihan lagi. Kalau misalnya yang berpasangan itu repeated measure one way ANOVA. Tapi kalau yang tidak berpasangan, artinya orangnya beda gitu ya. Kalau berpasangan tuh orangnya sama, tapi kayak pre dan post gitu. Nah, itu yang berpasangan tuh. Tapi kalau orangnya beda, itu menggunakan one way ANOVA. Ini berarti satu faktor ya. Nah, kalau misalnya uji asumsi normalitasnya tidak terpenuhi, maka pilihannya menggunakan non-parametrik. Nah, ini contohnya ada dua ya. Nanti kita akan bahas di video yang lain juga untuk yang non-parametrik. Contoh yang khusus ANOVA. Ya, mirip ANOVA gitu. Nah, lanjut. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa ANOVA itu macam-macam jenisnya. Jadi, kita harus pahami dulu. Nanti penelitian kita menggunakan yang mana nih? Nah, kalau misalnya teman-teman punya tiga kelompok yang mau dibandingkan, dan itu cuma satu variabel saja, jadi kelompoknya itu adalah variabel ya. Jadi one way ANOVA. Nah, itu karena satu variabel terikat. Misalnya, tadi seperti contoh, eh, saya pengen meneliti apakah pembelajaran melalui online, tatap muka, dan penugasan itu mempengaruhi perbedaan pemahaman mahasiswa tentang statistik misalnya. Nah, itu kan cuma ada satu variabel nih. Jadi metode pembelajarannya dengan tiga variasi. Berarti tiga kelompok lah gitu ya, sederhananya tiga kelompok. Nah, itu menggunakan one way ANOVA. Ada juga yang namanya ANOVA faktorial. Nah, karena di sini ada kata faktorial, maka umumnya IV-nya itu lebih dari satu. Kalau misalnya IV-nya ada dua, itu disebut dengan ANOVA two way. Nah, itu yang perbedaan antara ANOVA one way dan two way ya. Kalau one way IV-nya cuma satu, ya kelompoknya itu cuma ada satu saja. Sorry, maksudnya faktor dari kelompoknya cuma ada satu, meskipun nanti variasi kelompoknya mungkin ada tiga gitu ya. Nah, itu yang kalian harus pahami ya. Nah, kalau misalnya ANOVA two way itu ada dua faktor nanti yang akan dibandingkan ya. Ada dua faktor nanti yang akan diuji atau dua variabel bebas yang akan diuji. Kalau ANOVA three way berarti tiga variabel bebas. ANOVA four way itu berarti empat variabel bebas ya. Nah, umumnya biasanya orang sih menggunakan one way atau two way ya. Tapi juga ada mungkin sampai yang uh, three way. Nah, kemudian juga ada repeated measure ANOVA. Itu kita kalau meneliti, kalau misalnya one way itu biasanya disebut dengan between subject ya. Between itu artinya orangnya beda-beda dalam dalam satu faktor. Dalam satu independent variable itu beda-beda. Jadi ada kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, orangnya itu beda-beda di antara satu, dua, dan tiga ini. Tapi kalau repeated measure ANOVA, ini adalah
within subject. Jadi orangnya itu sama. Nah, jadi kayak satu kelompok diberi 3 perlakuan. Nah, itu kalau 3 perlakuan menggunakan RM ANOVA ya, disingkat RM ANOVA. Kemudian juga ada MM ANOVA. Wah, ini MM ini Mix Models ANOVA. Jadi ini gabungan antara one way ANOVA dan repeated measure ANOVA. Ya, jadi gabungan antara keduanya. Jadi ada between-nya, ada yang berbeda di antara 3 variasi itu orangnya beda-beda misalnya, dan nanti juga di antara variasinya itu juga ada yang sama. Jadi dikalikan gitu ya. Nah, ini mungkin sedikit agak sulit ya untuk yang repeated measure, misalnya jarang digunakan kecuali orang-orang yang menggunakan teknik eksperimental yang lebih tinggi advance ya. Kemudian selain mix model ANOVA, juga ada ANCOVA. Nah, nanti kita juga belajar ANCOVA nih. ANCOVA ini dia juga tentu akan melihat uji beda lebih dari 2 kelompok, umumnya lebih dari 2 kelompok ya. Meskipun 2 kelompok juga bisa. Nanti bedanya antara ANOVA one way adalah ada variabel yang dikontrol, yakni yang namanya covariat. Covariat ini ibaratnya itu variabel pengganggu lah gitu ya. Nah, itu yang nanti dikontrol. Nanti mungkin kita belajar ANCOVA lebih dalam di video yang lainnya. Yang terakhir ada MANOVA. Nah, MANOVA ini mungkin jarang sekali dipakai ya, kecuali mungkin tadi penelitian yang advance ya, yang lebih lanjut penelitiannya. Nah, ini kalau bedanya dengan ANOVA, MANOVA ini dia DV-nya yang lebih dari 1. Nah, bedanya itu ya. DV-nya yang lebih daripada 1. Jadi DV-nya bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Ya. Dan pasti juga IV-nya juga bisa lebih dari 1. Nah, itu yang membuat ANOVA dan MANOVA itu berbeda. Oh, MANOVA itu dari M itu multivariat ya. Multi, uh, sorry, multi, multivariat ANOVA ya. Nah, jadi itu yang sedikit mungkin membedakan ya. Uh, Selain itu ya, selain selain beberapa jenis yang di sini ya, yang pasti kalian harus paham lebih lebih jauh itu pada 2 yang pertama ya, yakni eh, yang disebut sebagai ANOVA one way. Jadi ANOVA yang sifatnya itu satu variabel independen saja, dan juga nanti ANOVA two way yang kita akan fokus di sini. Nanti juga saya akan mencoba tambahan, nanti di video lain nanti akan saya jelaskan tentang ANCOVA. Tapi nanti ya. Nah, kemudian dari jenis-jenis ini ya, kita tentu harus tahu dulu apa itu bunyi hipotesis di tiap pengujian. Nah, ini biar lebih akurat nih. Kita membedakan antara uji T dan uji F. Kalau uji T itu misalnya IV-nya itu teknik mengajar, tapi cuma 2 variasinya. Tapi kalau misalnya teknik mengajar tapi 3 variasi, itu menggunakan uji F. DV-nya berarti cuma 1 ya. Nah, kalau 2 berarti pakai MANOVA. Hipotesis nolnya itu biasanya berbunyi tidak ada perbedaan rata-rata pemahaman statistik berdasarkan teknik mengajar tatap online dan tatap muka dan online. Nah, itu kan 2 ya, tatap muka dan online cuma 2. Dan ada juga mungkin yang hipotesis nol untuk uji F itu tidak ada perbedaan rata-rata pemahaman statistik berdasarkan teknik mengajar tatap muka, online, dan penugasan mandiri. Jadi ada 3 variasinya. Ya, ada levelnya, ada 3. Kalau hipotesis alternatif biasanya bunyinya ada perbedaan. Ya, jadi bedanya 0 dengan alternatif itu di kata tidak ada dan adanya saja. Nah, dan tentu nanti untuk hipotesis juga bunyi-bunyinya beda-beda ya, tiap orang membuat ya. Mungkin ada juga misalnya tidak ada perbedaan antara teknik mengajar tatap muka, online, dan penugasan mandiri terhadap pemahaman statistik, misalnya juga bisa begitu. Jadi kayak dibalik ya, variabelnya juga bisa. Dan itu jangan bingung, yang jelas nanti uh, selalu di hipotesis itu ada 2 variabel yang disebutkan, yakni IV dan DV. Ya. Nah, kita lanjutkan. Bagian yang terakhir, asumsi di uji ANOVA. Nah, teman-teman juga harus paham bahwa untuk ANOVA seperti regresi juga, itu pasti ada uji atau asumsi yang harus dipenuhinya. Nah, Gravator dan Walno
itu menjelaskan ada 4. Yang pertama adalah observasi antara sampel harus independen. Misalnya nih, kalau menelitinya eksperimental, kemudian ada 2 kelompok. Jadi nanti di tiap kondisi eksperimental di antara 2 kelompok tuh harus dilakukan secara bebas, independen. Jadi orang itu tidak saling nilainya itu tidak saling berpengaruh gitu ya. Tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, yang kedua, populasi yang direpresentasikan pada sampel itu harus normal. Meskipun nanti untuk uji asumsinya itu yang pasti ya pada uji asumsi normalitas itu diuji per kelompok ya. Nah ini yang penting ya, per kelompok. Jadi misalnya kalian punya 3 kelompok, maka diujinya di antara 3 kelompok uji normalitasnya. Kelompok 1 normal tidak, kelompok 2 normal tidak, kelompok 3 normal atau tidak. Kalau normal berarti kita bisa lanjut menggunakan ANOVA. Kalau tidak normal menggunakan non parametrik. Tentu kalian juga harus pahami bahwa ketika menggunakan uji asumsi normalitas, meskipun jumlah N-nya kecil, di bawah 30 tapi normal, tidak masalah menggunakan ANOVA. Tapi, jika misalnya N-nya besar, 50 misalnya, 50 orang ya, sampelnya 50 orang, tapi tidak berdistribusi normal, maka tentu kita harus menggunakan parametrik, atau kita bisa non-parametrik ya. Atau juga kita bisa melakukan intervensi pada data kita. Misalnya menghapus outlier atau misalnya mengubah pada menggunakan logaritma dan seterusnya. Ya, ada beberapa cara untuk mengatasi data yang tidak normal. Nah, populasi direpresentasikan melalui sampel harus memiliki varian yang setara. Nah, ini kalau misalnya variannya tidak setara, menurut beberapa ahli juga nggak apa-apa. Tetap bisa dilakukan uji ANOVA. Tapi nanti pada uji post hoc, nanti kita jelaskan post hoc itu apa setelah ini. Pada uji post hoc nanti ada menggunakan uji yang khusus. Nah, begitu ya. Jadi, kalau variannya tidak setara, masih bisa menggunakan ANOVA. Data diukur setidaknya berbentuk interval pada variabel terikat. Nah, ini tambahan dari Andy Field 2009. Nah, kita tentu harus pahami juga bagaimana kriteria penyimpulan pada uji ANOVA. Kriterianya ada 2. Yang pertama, signifikansi. Signifikansi itu dinilai dari F hitung. Kalau F hitungnya lebih besar dari F tabel, nanti mungkin teman-teman harus belajar itu cara mencari F tabel ya. Nanti artinya ada perbedaan. Atau misalnya nilai P dari analisisnya lebih kecil dari 0,05. Kalau lebih kecil ya atau kurang dari 0,05, maka signifikan berbeda, ada perbedaan. Nah, selain menggunakan signifikansi, sekarang juga orang sudah menggunakan yang namanya sample size. Teman-teman juga harus tahu bahwa sample size ini lebih powerful dibandingkan signifikansi. Karena sample size itu lebih tahan terhadap jumlah sampel. Jadi kalau jumlah sampelnya sedikit, efek size-nya maka itu tidak berpengaruh nilai efek size-nya kalau sampelnya sedikit. Tapi kan kalau kita menggunakan signifikansi, makin sedikit sampel, ada kemungkinan nanti semakin tidak signifikan. Ya, ada kemungkinan, tapi tentu juga pasti kemungkinan juga bisa signifikan juga ya. Nah, tentu kalau kita nanti melakukan uji analisis, lebih baiknya dilaporkan juga efek size-nya. Efek size pada ANOVA itu disebut sebagai eta square ya, dengan simbolnya kayak huruf N tapi di di simbol Yunani ya, N kuadrat eta square, atau bisa juga omega square, atau kayak huruf W ya, kayak huruf W itu dikuadratkan. Nah, W kuadrat lah gitu ya. Nah, kemudian juga kalau tingkatan-tingkatannya ada 3, yakni besar, medium, dan kecil. Kalau yang besar tuh 0,14, 0,14. Kalau medium tuh 0,06, kalau kecil tuh 0,01. Kalau teman-teman nanti dapat nilai eta square-nya 0,15 misalnya ya, maka itu besar pengaruhnya. Nah, itu udah besar tuh pengaruhnya nih. Ya, apalagi kalau tinggi daripada itu maka lebih besar. Tapi kalau misalnya teman-teman punya nilai eta square-nya itu 0,05 misalnya 0,05 maka medium ya. Nah, kalau misalnya 0,01 atau 0,014 nah itu berarti kecil. Nah,
Itulah asumsi dan juga penyimpulan pada uji ANOVA. Nah, tadi saya sudah menjelaskan bahwa ada juga salah satu yang mungkin kan harus tahu juga, yakni post hoc. Post hoc ini tambahan dalam uji analisis varians atau ANOVA. Ya. Jika ANOVA menunjukkan ada perbedaan signifikan, biasanya post hoc dapat digunakan untuk melihat secara detail perbedaan rata-rata di antara dua kelompok. Kalau ANOVA tadi kan tiga kelompok nih, biar kita tahu nih perbedaan di antara tiga kelompok ini bagaimana, supaya detailnya bagaimana, maka gunakanlah post hoc. Nanti dia akan bandingkan kelompok satu dan kelompok 2, kelompok satu dan kelompok 3. Nah, nanti begitu hasilnya. Jadi perbandingan di antara dua kelompok saja. Kriterianya biasanya menggunakan nilai signifikansi juga di bawah 0,05. Kemudian uji asumsi biasanya kalau misalnya homogenitasnya terpenuhi atau uji homogenitas variasinya signifikan atau berhasil ya, itu biasanya menggunakan bisa 2K LSD atau misalnya 2K atau Benferroni, Duncan dan seterusnya. Banyak ahli itu menyarankan kalau misalnya asumsi homogenitasnya terpenuhi, lebih baiknya menggunakan 2K LSD. 2K ada dua ya, 2K aja dan juga 2K LSD. Lebih baiknya yang LSD ya, karena yang lainnya tuh mungkin dikarenakan lebih lebih akurat ya, 2K LSD lebih akurat dibandingkan yang lainnya. Dan itu juga pasti akan sesuai dengan kebutuhan kita nanti untuk pelaporannya. Nah, jika tidak asumsi homogenitasnya tidak terpenuhi, tidak ada uji asumsi homogenitasnya, maka bisa menggunakan jenis post hoc yang lain. Umumnya ada beberapa jenis, tapi yang beberapa juga yang menyarankan para ahli itu biasanya menggunakan Games dan Howell ya. Jadi yang menggunakan Games dan Howell itu yang untuk post hoc-nya. Nah, teman-teman, demikian materi untuk ANOVA. Jadi kita tadi sudah memahami tentang ANOVA one way, ANOVA two way. ANOVA one way cuma satu independen variabel, kalau two way itu ada dua independen variabel. Kemudian kita juga memahami tadi bahwa ada uji asumsi dan kriteria pengujiannya menggunakan signifikansi, efek size, dan yang terakhir tadi kita membahas tentang post hoc. Setelah ini jangan lupa nanti jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar, dan nanti juga untuk praktikum SPSS ANOVA silakan dilihat pada video yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.